Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan presentasi kami tentang materi penelitian tindakan dan R&D. Anggotakan ada Marsha Dwi Laura, Naila Nur Oktavia, Amanda Dini, dan saya sendiri Pamit Pareji. Baik, mungkin langsung saja dimulai oleh pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Pengertian penelitian tindakan RRD dan tujuannya. Pertama, ada penelitian tindakan. Adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial. Penelitian ini bersifat siklikal, artinya dilakukan secara berulang melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Tujuannya adalah memperbaiki praktik atau proses yang sedang berlangsung agar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu ciri utama dari penelitian tindakan adalah keterlibatan langsung praktis dalam proses penelitian. Penelitian dan pengembangan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menciptakan atau mengembangkan produk tertentu, kemudian menguji keaktifannya sebelum digunakan secara luas. Penelitian dan pengembangan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menciptakan atau mengembangkan produk tertentu, kemudian menguji keefektifan sebelum digunakan secara luas. Tujuan utama dari penelitian R&D adalah menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bisa melalui beberapa tahap antara lain studi, pendahuluan, perencanaan produk, uji coba terbatas, revisi produk, uji coba luas, hingga dimenasi. Perbedaan antara penelitian tindakan dan R&D terletak pada fokus dan hasil akhir penelitiannya. Penelitian tindakan fokus pada perbaikan proses atau tindakan yang sedang berjalan, dengan hasil berupa peningkatan praktik di lapangan. Sementara itu, penelitian R&D berfokus pada pengembangan produk baru dan menguji keefektifan sebelum digunakan secara lebih luas. Penelitian tindakan lebih menekankan pada proses reflektif kolaborasi, sedangkan R&D lebih bersifat sistematis dan bertahap dalam pengembangan produknya. Perbedaan antara penelitian tindakan dan R&D dalam dunia pendidikan. Menurut Sugiono 2015, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh praktikis untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bersifat siklis, artinya penelitian melakukan pengulangan tindakan dengan perbaikan pada cara pelaksanaan tindakan sehingga masalah yang dihadapi dapat pecahkan. Sementara itu, menurut Arkigunto 2019, penelitian RRD adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan yang efektif dan efisien. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penelitian tindakan dan R&D. A. Langkah-langkah penelitian tindakan dalam pendidikan. Yang pertama, ada identifikasi dan perumusan masalah. Yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, ada perumusan hipotesis tindakan. Yang keempat, perencanaan tindakan. Yang kelima, pelaksanaan tindakan. Keenam, observasi dan pengumpulan data. Ketujuh, refleksi dan evaluasi. Dan yang kedelapan, ada revisi dan literasi. Nah, bagian B ada langkah-langkah penelitian dan pengembangan R&D dalam pendidikan. Di sini yang pertama ada potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, ketiga desain produk, keempat validasi desain, kelima revisi desain, keenam uji coba produk, ketujuh revisi produk, kedelapan uji coba pemakaian, dan yang terakhir ada revisi produk. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan dan R&D. Nah, kelebihannya yaitu inovasi dan keunggulan kompetitif. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pemecahan masalah. Keempat, peningkatan kualitas produk dan efisiensi. Kelima, pengaruh pada perdagangan. Dan yang keenam ada reputasi dan kredibilitas. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama biayanya tinggi, waktu dan pelaksanaannya lama, yang ketiga kemungkinan gagal tinggi, keempat keterbatasan sumber daya manusia, kelima kesulitan untuk menjadi bisnis, dan keenam ketergantungan pada pendanaan. Penggunaan penelitian dan tindakan R&D. Yang pertama ada pengembangan kurikulum atau penelitian tindakan. Pengembangan kurikulum melalui pendekatan penelitian tindakan
dilakukan dengan melibatkan guru atau tenaga pendidik sebagai pelaku utama dalam siklus perbaikan kurikulum. Yang kedua ada pengembangan bahan ajar atau R&D. Penelitian dan pengembangan atau R&D sangat efektif digunakan dalam pengembangan bahan ajar karena prosesnya mencakup tahapan riset awal, desain, pengembangan, uji coba, evaluasi, hingga penyempurnaan produk. Persamaan dan perbedaan penelitian tindakan R&D. Penelitian tindakan dan R&D memiliki kesamaan dalam tujuan praktis dan proses berulang, namun memiliki perbedaan dalam fokus dan orientasi. Penelitian tindakan fokus pada perbaikan praktik tertentu di tempat pelaksanaan, sedangkan R&D fokus pada menghasilkan produk atau model yang dapat diterapkan secara halus. Dibandingkan dengan pendekatan penelitiannya, pertama, penelitian etnografi dan grounded theory bersifat kualitatif dan fokus pada pemahaman budaya dan teori. Yang kedua, ada penelitian fenomenologis dan historis bersifat kualitatif dan fokus pada pengalaman subjektif dan peristiwa masa lalu. Yang ketiga, ada penelitian eksperimental dan survei bersifat kuantitatif dan fokus pada Nemawian, hubungan sebab akibat, dan menggambarkan kondisi populasi. Yang keempat ada penelitian korelasional dan ex post facto, menganalisis hubungan antara variabel tanpa intervensi. Yang kelima ada penelitian deskriptif, kuantitatif, dan komparatif, bertujuan menggambarkan dan membandingkan fenomena. Lalu ada tabel persamaan antara penelitian tindakan dan R&D. Ada aspek dan penjelasan. Yang pertama, tujuan praktis. Keduanya bertujuan menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Yang kedua, ada pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Bisa menggunakan pendekatan campuran tergantung kebutuhan riset. Yang ketiga, ada tahapan sistematis, melalui tahapan terstruktur seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang keempat, ada fokus pada implementasi. Hasil akhir dapat diterapkan langsung baik berupa strategi maupun produk. Yang kelima, ada kolaboratif, melibatkan praktisi, guru, siswa, atau pengguna dalam proses penelitian. Tabel berikutnya yaitu perbedaan antara penelitian tindakan dan R&D. Ada aspek penelitian tindakan, penelitian R&D. Tujuannya yang pertama, memperbaiki praktik atau proses pembelajaran. Penelitian R&D-nya menghasilkan produk atau model inovatif. Aspek yang kedua yaitu fokus lokasi. Penelitian tindakannya spesifik di suatu konteks, misalnya seperti di kelas-kelas tertentu. Penelitian R&D-nya bisa berskala luas dan dapat direplikasi. Yang ketiga ada proses. Penelitian tindakannya siklus tindakan refleksi berulang. Penelitian R&D-nya tahapan seperti riset awal, desain, uji coba, revisi, dan validasi. Aspek yang keempat ada hasil proses. Penelitian tindakannya perbaikan metode, strategi, atau kebijakan lokal. Selain itu, penelitian R&D-nya produk pembelajaran, aplikasi, modul, dan alat bantu belajar. Aspek kelima yaitu sifat intervensi. Penelitian tindakannya berdasarkan refleksi kolaboratif. Penelitian R&D-nya berdasarkan pengujian dan revisi produk secara sistematis. Aspek yang keenam itu contohnya. Penelitian tindakannya seperti perbaikan strategi diskusi kelompok di kelas 10 IPS. Penelitian R&D-nya pengembangan modul berbasis digital untuk siswa SMP. Baik, selanjutnya tabel 3 persamaan dan perbedaan antara penelitian tindakan dan R&D dengan penelitian lainnya. Kelompok pendekatan. Pertama, penelitian etnografi dan penelitian grounded theory. Persamaan dengan penelitian tindakan dan R&D sama-sama dilakukan di lapangan dan bersifat kualitatif. Perbedaan dari penelitian R&D, etnografi fokus pada budaya, grounded theory menghasilkan teori dari data, keduanya tidak menghasilkan produk atau solusi langsung. Contoh penelitian etnografi, studi etnografi terhadap budaya disiplin di sekolah menengah pertama. Grounded theory, pengembangan teori motivasi belajar siswa berbasis interaksi sosial di kelas. Baik, selanjutnya penelitian eksperimental dan survei. Dapat digunakan untuk menguji efektivitas seperti dalam uji coba R&D. Eksperimen mencari hubungan sebab akibat, survei bersifat deskriptif tanpa intervensi langsung. Penelitian eksperimental pengaruh metode pembelajaran inkulir terbimbing terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 8. Penelitian survei analisis sikap siswa terhadap penerapan pembelajaran daring selama pandemi.
Baik, selanjutnya ada penelitian korelasional dan ex post facto. Sama-sama menggunakan analisis statistik dan data yang sudah ada, tidak melibatkan intervensi atau pengembangan, hanya mengamati hubungan atau akibat dari suatu kondisi. Penelitian korelasional hubungan antara minat belajar dengan prestasi akademik pada siswa SMP. Penelitian ex post facto dampak penerapan full day school terhadap keseimbangan waktu belajar dan bermain siswa. Baik, selanjutnya penelitian deskriptif, kuantitatif, dan komparatif dapat digunakan sebagai dasar awal sebelum dilakukan tindakan atau pengembangan dalam R&D atau PTK. Tidak melakukan intervensi atau pengembangan, hanya menggambarkan kondisi atau membandingkan antar kelompok. Penelitian deskriptif, analisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi. Komparatif, perbandingan hasil belajar IPS antara kelas yang menggunakan media animasi dan konvensional. Baik, selanjutnya hasil rangkuman. Penelitian tindakan dan penelitian R&D memiliki perbedaan dalam tujuan dan hasil akhir. Penelitian tindakan fokus pada perbaikan praktik pembelajaran di kelas melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sementara itu, penelitian R&D bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan produk pendidikan melalui proses sistematis. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, namun dapat digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memecahkan masalah praktis. Penelitian tindakan dan R&D berorientasi pada implementasi nyata di lapangan dan bersifat kolaboratif serta berulang, sehingga sangat relevan dalam konteks pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup presentasi dari kelompok 6, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Teguh pada prinsip, setiap pada proses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.